Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Saya percaya semua kita hari ini dilimpahi oleh Tuhan dengan segala kebaikan, dengan segala berkat, dengan segala kemurahan Tuhan. Itu sebabnya saya mau katakan kita ini orang-orang yang kaya. Kaya dalam segala hal, diperkaya oleh Tuhan dalam hal berkat, hikmat, dan sebagainya. Nah Bapak Ibu Saudara, salahkah menjadi orang kaya secara materi? Sama sekali tidak salah. Siapa yang gak mau? Saya juga sangat mau Bapak Ibu Saudara. Saya yakin tidak ada satu orang pun yang tidak mau kaya dalam hal materi juga. Di samping tentunya hal-hal yang lebih penting daripada sekedar materi yang diperkaya oleh Tuhan dalam hal hikmat dan kebaikan dan kemurahan dan sebagainya. Tetapi juga kita rindu semua diperkaya dalam materi Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak salah orang menjadi kaya. Karena kenapa? Kita juga butuh dana untuk pekerjaan Tuhan, untuk menolong orang lain dan sebagainya. Jadi tidak ada yang salah dengan menjadi kaya dalam hidup ini. Namun di dalam konten saya kali ini, saya beri judul Hai Orang Kaya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mungkin konten kali ini akan lebih banyak kepada peringatan dan teguran bagi setiap kita yang sudah diperkaya oleh Tuhan di dalam segala hal Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi biarlah kali ini kita boleh bersama-sama mau belajar dan siap kalaupun Tuhan mau menegur kita, kalaupun Tuhan mau berperkara dengan hidup kita, Bapak Ibu Saudara, kita mau rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Nah mari kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum kita bersama-sama masuk dalam perenungan ini. Bapa, terima kasih karena seumur hidup kami Engkau telah menjadi Jehovah Jireh dalam hidup kami. Sehingga apapun dan bagaimanapun keadaan kami hari ini, kami percaya kami adalah orang-orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Karena kami tahu berkat-Mu tidak hanya terbatas kepada materi, tetapi berkat sukacita, berkat kesehatan, berkat hikmat dan sebagainya. Nah itu sebabnya Tuhan tidak ada alasan bagi kami untuk kami merasa bahwa kami ini orang yang berkekurangan. Sebab Engkau tidak pernah membiarkan anak-anak yang Kau kasihi, yang Kau sebut sebagai biji mata-Mu, hidup di dalam kekurangan. Dan kami percaya tidak ada satu orang pun orang tua yang ingin melihat anaknya berkekurangan dalam hidupnya. Terlebih lagi Engkau Tuhan pemilik alam semesta. Segala sesuatu jadi hanya oleh karena perkataan-Mu. Jadi tidak ada alasan bagi-Mu Tuhan untuk irit-irit dengan kami, sehingga Engkau tidak memberkati kami dengan berkelimpahan. Dan kami mengucap syukur kalau hari ini kami sudah diberkati dengan berkelimpahan oleh Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan pada kesempatan ini akan melengkapi hidup kami, mengajar kami, menegur setiap kami dengan segala berkat-berkat yang sudah Engkau curahkan dalam hidup kami. Kami berterima kasih sekali lagi Tuhan. Biarlah Engkau berbicara di tengah-tengah kami, Engkau sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, ada sebuah pujian di dalam salah satu CD saya yang menjadi one of yang saya sukai Bapak Ibu Saudara, yang sangat saya seringkali nyanyikan untuk diri saya sendiri. Nah, pujian ini berjudul Aku Lebih Perlu. Bapak Ibu Saudara, saya percaya semua kita banyak memiliki keperluan dalam hidup ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di dalam segala keperluan-keperluan yang kita perlukan dalam hidup ini, tentu kita harus membuat sebuah prioritas. Apa yang menjadi prioritas kita nomor satu di atas dari segala keperluan kita? Yaitu Tuhan tentunya. Mari sama-sama kita mau angkat pujian ini sebagai ungkapan isi hati kita di hadapan Tuhan. Ku mencari wajah-Mu, Yesus kekasihku.
bukan karena apa yang kau buat, tapi karena cintamu. Ku hampiri tatamu, oh Yesus Rajaku, bukan karena kebutuhanku, tapi karena hatimu. Ku percaya mujizatmu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlu kan kekuatanmu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya kan indah pada waktunya. Sama-sama katakan, ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlu kan kekuatan-Mu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Amin. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya kan indah pada waktunya. Sayangnya Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang mencari Tuhan hanya karena mereka mencari tangannya, bukan wajahnya. Ada banyak orang hanya mengejar berkat-berkatnya, dan kasih setia Tuhan itu seringkali bahkan diukur dengan berkatnya. Ketika seseorang diberkati Tuhan berlimpah, dia berkata Tuhan itu sangat baik, Tuhan itu sangat setia. Namun manakala keadaan sebaliknya, dia merasa Tuhan itu begitu jahat, Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu tidak peduli. Banyak orang mencari Tuhan hanya karena kebutuhannya. Saat ini Bapak Ibu Saudara, carilah Tuhan hanya karena cinta dan hatinya.
Kalau kita hanya mengharapkan mujizat, mujizat itu pasti, Bapak Ibu Saudara, mujizat itu masih ada dan mujizat itu nyata dan selamanya itu tidak akan pernah berubah, sebab kuasanya tidak pernah berubah dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Itu sebabnya mujizat akan selalu ada. Jadi jangan hanya mengejar mujizat, namun minta kekuatan daripada Tuhan untuk kita boleh cakap menghadapi segala sesuatu. Bahwa Tuhan pasti akan selalu memberkati kita, itu ya dan amin. Sebab Dia adalah gembala yang baik, tidak akan pernah kekurangan aku. Itu sebabnya bersyukur kepada Tuhan di dalam segala keadaan kita, apapun dan bagaimanapun, sebab janjinya bagi setiap kita bahwa Dia akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Mari sekali lagi di hadapan Tuhan kita mau nyatakan kerinduan kita ini. Ku mencari wajah-Mu, Yesus kekasihku, bukan karena apa yang Kau buat, tapi karena cinta-Mu. Ku hampiri tata-Mu, oh Yesus Rajaku, bukan karena kebutuhanku, tapi karena hati-Mu. Ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Amin. Namun aku lebih perlu kan kekuatan-Mu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah. Amin. Takkan pernah kekurangan aku, namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Inilah iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan bahwa segalanya pasti akan menjadi indah pada waktunya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita buka sama-sama 1 Timotius 6 ayat ke-11 sampai ayat yang ke-21. Bapak Ibu Saudara, 1 Timotius 6 ayat ke-11 sampai ke-21, kita mau baca sama-sama. 1 Timotius 6 ayat yang ke-11 sampai ke-21, judulnya pesan penutup. Tetapi engkau, hai manusia, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi.
Di hadapan Tuhan yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu, juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat ia akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang dan yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Ayat ke-17 dikatakan, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada Tuhan yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang, untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu, hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya, dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak kita baca sekali lagi di ayat yang ke-17b tadi. Bapak Ibu Saudara, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap kepada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada Tuhan yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah kisah tentang segelas air. Air dalam gelas itu pada mulanya diberikan kepada seseorang perenang. Namun apa yang terjadi? Perenang itu menolaknya. Mengapa demikian? Karena dia tentu tidak haus. Karena pada saat berenang mungkin ia telah minum begitu banyak air, sehingga perenang itu tidak membutuhkan segelas air lagi. Makanya jarang sekali kita dengar ada perenang yang kehausan, Bapak Ibu Saudara. Namun akan menjadi berbeda sama sekali seandainya segelas air itu diberikan kepada seorang pelari yang telah berlari sejauh 5 kilometer. Maka pelari itu akan segera mengambil dan meminumnya dengan nikmatnya. Karena segelas air itu begitu berharga bagi dirinya. Firman Tuhan dapat diibaratkan seperti segelas air. Ketika kita menjadi sangat haus, seperti tanah yang kering, maka air itu akan meresap ke dalam tanah yang baik.
Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jadilah pribadi yang selalu haus akan firman Tuhan. Maka kita akan mampu untuk menyerap berkat-berkat-Nya dengan baik. Dan saat kita akan menerima berkat dari Tuhan, maka kita harus sudah menyiapkan diri untuk menjadi penerima berkat-berkat itu dengan baik. Menjadi pengelola berkat-berkat itu dengan baik juga. Sebab jika kita tidak bisa mempersiapkan diri dengan baik, maka semua berkat-berkat itu akan terbuang sia-sia. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Sebab bukankah seringkali kita jumpai, ada banyak kali kita jumpai, ada orang yang sangat kaya, tetapi mereka tidak dapat menikmati kekayaan mereka. Sebab hidupnya penuh dengan stres. Sebab hidupnya selalu merasa kurang dan kurang. Ingin selalu lebih dan lebih. Tidak pernah merasa puas dan tidak pernah bisa menikmati apa yang Tuhan sudah berikan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, saya seringkali berkata untuk bisa menikmati segala sesuatu itu diperlukan karunia. Makanya minta karunia menikmati sama Tuhan. Sebab tidak semua orang mempunyai karunia untuk menikmati, Bapak Ibu Saudara. Bukankah hal ini banyak kali kita temui di sekeliling kita? Tidak semua orang mempunyai karunia untuk menikmati. Makanya minta karunia menikmati sama Tuhan, sehingga kita dapat menikmati berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan. Itu sebabnya sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan bahwa berkat adalah hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan harta kekayaan kita. Apa saja itu? Hati yang penuh damai. Itu adalah berkat Tuhan. Sekalipun masih ada begitu banyak tantangan dan persoalan yang menekan hidup kita, tapi hati yang penuh damai, kalau kita bisa menjalani hidup dengan hati yang penuh kedamaian, itu adalah berkat Tuhan. Rumah tangga yang harmonis, anak-anak yang baik, tidak bisa didapatkan hanya dengan memberi mereka uang banyak. Semua itu juga adalah berkat daripada Tuhan. Kalau kita mempunyai keluarga yang harmonis, anak-anak yang baik, itu semata-mata hanya karena berkat Tuhan. Dapat tidur dengan nyenyak, itu pun adalah berkat Tuhan. Menjadi sesuatu yang amat bernilai mahal untuk dapat tidur dengan nyenyak, sehingga tidak semua orang dapat membelinya. Semua ini adalah sebagian kecil dari contoh berkat Tuhan yang tidak dapat dibeli dengan harta kekayaan yang kita miliki. Dan tentunya semua kita pernah mendengar dan membaca suatu ulasan tentang suatu ungkapan yang berisikan kebenaran, yaitu what money can buy. Tidak semua bisa dibeli dengan uang, Bapak Ibu Saudara. Tidak semua hal dapat kita beli dengan uang, karena semua itu hanya berkat yang datang dari Tuhan. Hanya oleh karena berkat-Nya. Makanya di bagian yang lain firman Tuhan berkata apa? Hanya berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya, jeripaya kita tidak menambahkan apa-apa. Sebagian besar masalah dalam kehidupan ini berasal dari ketidakmampuan kita untuk menunda rasa puas. Nah, itu alasannya, Bapak Ibu Saudara.
Kenapa ada banyak orang merasa tidak puas, tidak bisa menikmati apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidupnya? Karena mereka tidak bisa dan tidak mampu untuk menunda rasa puas. Sebagian besar masalah dalam kehidupan ini berasal dari ketidakmampuan kita untuk menunda rasa puas. Itu sebabnya Pengkhotbah 9 ayat yang ke-11 dikatakan apa, Bapak Ibu Saudara? Merubah seluruh paradigma kita dan memperingatkan kita. Ayat ini merubah seluruh paradigma kita dan memperingatkan kita. Sebab dikatakan, lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Bertolak belakang dengan paradigma kita, dengan apa yang dikatakan oleh dunia, bukan Bapak Ibu Saudara? Sebab dunia berkata kalau kita kuat, kita pasti unggul. Kalau kita berhikmat, kita pasti dapat memiliki segalanya. Kalau kita cerdas, kita bisa kaya. Kalau kita cerdik cendekia, maka kita akan memperoleh segala sesuatunya. Tetapi firman Tuhan ini menentang semuanya itu, bahkan berkebalikan dengan semua itu. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Kekayaan bisa dicari dengan kekuatan manusia, baik itu yang halal maupun dengan cara yang tidak halal sekalipun. Tetapi berkat Tuhan sepenuhnya adalah pemberian Tuhan, hanya oleh karena pemberian Tuhan. Itu sebabnya kita tidak perlu kaya untuk dapat menjadi berkat. Karena Tuhan menyediakan bagi setiap orang yang mencari Tuhan dan hidup berkenan baginya. Saya mau bacakan Bapak Ibu Saudara Mazmur 63 ayat yang kedua. Dikatakan apa? Ya Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Sudahkah kita merindukan Tuhan seperti itu? Ataukah kita hanya sibuk mengejar kekayaan dan tidak pernah bisa merasa puas? Nanti kalau saya sudah kaya baru, nanti kalau saya sudah kaya baru, saya begini, begitu, dan seterusnya. Sehingga kita tidak bisa menikmati berkat-Nya yang telah kita terima saat ini. Sekali lagi seperti saya katakan, jangan pernah lupa Bapak Ibu Saudara bahwa hanya berkat Tuhan yang menjadikan setiap kita kaya. Jerih payah kita tidak dapat menambahinya. Bahkan firman Tuhan memperingatkan, apa gunanya seorang memiliki dunia kalau ia kehilangan nyawanya? Ada banyak orang hanya untuk memiliki dunia. Dia meninggalkan Tuhan, menyangkali Tuhan, dan sebagainya. Carilah Tuhan selama ia berkenan untuk ditemui. Sebab ketika kita menemukan Tuhan, maka kita mendapatkan segala yang kita perlukan. Jangan hanya mencari tangannya, tapi carilah wajahnya. Jangan hanya mencari berkat dan mujizatnya, carilah cintanya. Maka engkau tidak akan pernah kekurangan sesuatu pun yang baik dalam hidupmu. Masa-masa pandemi ini mengajarkan kepada kita, kekayaan tidak bisa menjadikan itu sebagai sebuah andalan dalam hidup kita. Sebab kekayaan dapat hilang lenyap dalam sekejap,
dan tidak ada artinya. Itu sebabnya sekali lagi, carilah Tuhan selama Ia berkenan untuk ditemui. Ku mencari wajah-Mu, Yesus kekasihku, bukan karena apa yang Kau buat, tapi karena cinta-Mu. Ku hampiri tata-Mu, oh Yesus Rajaku, bukan karena kebutuhanku, tapi karena hati-Mu. Ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlu kan kekuatan-Mu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Sekali lagi dengan iman katakan, ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlu kan kekuatan-Mu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Segalanya akan indah pada waktunya. Segalanya akan menjadi indah pada waktunya. Kami percaya segalanya indah dalam waktu-Mu, dalam rencana-Mu. Kami
Mari Bapak Ibu Saudara yang sangat amat dicintai dan dirindukan oleh Tuhan, biarlah kita boleh datang kepada Tuhan, mencari wajah-Nya, memberikan waktu dan bersekutu dengan Dia, sebab hanya itu yang menjadi kerinduan Dia dalam hidup setiap kita. Dia tidak membutuhkan persembahan kita, sebab segala sesuatu yang ada pada kita itu berasal daripadanya. Punya Dialah segalanya. Itu sebabnya yang Dia butuhkan hanya persekutuan kita, yang Dia butuhkan hanya waktu hati kita. Itu sebabnya berikan waktu yang terbaik mencari Tuhan, duduk diam dalam hadirat-Nya untuk menyentuh hatinya. Haleluya, haleluya. Bapa pemilik hidup kami, saat ini kami memiliki begitu banyak hal yang luar biasa yang ingin kami raih dalam hidup ini. Dan kami telah mengukir semua rencana apa saja yang kami rasa bisa menolong kami untuk mencapai sasaran kami itu. Akan tetapi saat ini juga kami menyadari bahwa tidak akan pernah ada satupun impian, tidak akan pernah ada satupun rancangan atau pikiran kami yang dapat tercapai, atau semua itu akan tergenapi jika Engkau sebagai pemilik hidup kami tidak merestui semua impian, rancangan, dan pemikiran kami ini. Kami sadar ya Bapa, kami hanyalah seorang manusia dalam dunia yang sangat luas ini. Namun demikian pun Engkau selalu menaruh perhatian khusus di dalam penggenapan atas semua jalan, pikiran dan rancangan-Mu yang luar biasa atas hidup setiap kami. Engkau sendiri yang telah mengurapi orang yang dipandang tidak penting dan meletakkan mereka di atas takhta kasih karunia-Mu yang ajaib itu. Dan kamilah orang itu. Engkau sendiri yang telah memilih orang yang paling diabaikan, dan tangan-Mu sendirilah yang menjadikan mereka kuat dan penuh kuasa. Dan kamilah orang itu. Itu sebabnya saat ini dengan penuh kerendahan hati kami meminta restu-Mu atas setiap impian, harapan, rencana, dan setiap apa yang kami pikirkan. Dan juga restu-Mu pada setiap langkah yang kami ambil dalam perjalanan hidup kami ini, untuk mencapai apa yang telah Kau tetapkan di depan kami, pada hari esok kami, pada masa depan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari semua kita yang setuju sama-sama kita mau katakan amin.